Singapura merupakan negara kecil yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya dengan posisi yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Walaupun wilayahnya ini bisa digolongkan sangat kecil, hanya sekitar 728 km persegi, Singapura sendiri memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Dahulu, Singapura hanyalah perkampungan nelayan kecil bernama Temasek, tapi semuanya itu berubah di tahun 1819 ketika Sir Stamford Raffles dari Inggris datang dan melihat potensi besar dari wilayah ini. Ia kemudian mendirikan pelabuhan dagang bebas yang mana berhasil untuk menarik pedagang dari Cina, India, Arab, dan juga wilayah Melayu. Nah, sejak saat itu Singapura berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai dan penuh keberagaman. Masa penjajahan Inggris membawa kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, sistem kota, dan juga administrasi. Tapi meski ekonominya itu bertumbuh, kesenjangan sosial itu tetap terjadi dan menjadi permasalahan di Singapura, khususnya bagi para buruh migran. Perjalanan menuju kemerdekaan pun tidak mudah. Setelah sempat bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963, Singapura akhirnya dikeluarkan dan resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 8 Agustus di tahun 1965. Di awal kemerdekaan sendiri, Singapura menghadapi banyak tantangan. Tidak mempunyai sumber daya alam, lahan yang sangat terbatas, tapi di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura melakukan reformasi yang sangat besar-besaran. Pemerintahnya itu berfokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan, perumahan, dan juga layanan publik. Mereka juga menarik investor asing dan membangun sistem hukum serta birokrasi yang lebih bersih dan juga efisien tentunya. Berkat visi jangka panjang dan juga kerja keras itulah, Singapura kini menjadi pusat keuangan dan juga teknologi dunia dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan juga standar hidup yang lebih maju. Itulah sekilas latar belakang dari negara Singapura, dari kampung nelayan kecil menjadi negara modern dan kuat secara ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana sistem perekonomian dari negara Singapura itu sendiri. Kalian tahu tidak kalau negara kecil seperti Singapura itu bisa punya pendapatan per kapita tertinggi di dunia, padahal mereka tidak punya kekayaan sumber daya alamnya sama sekali. Bagaimana bisa? Singapura adalah negara kecil di Asia Tenggara, tapi punya ekonomi yang kuat karena strategi yang fokus dan cerdas. Sumber pendapatan utama Singapura berasal dari sektor jasa, terutama perbankan, keuangan, dan logistik. Makanya banyak perusahaan besar buka kantor di sana. Selain itu, industri manufaktur seperti elektronik, semikonduktor, dan biomedis juga jadi andalan. Produk ini diekspor ke berbagai negara. Singapura juga punya pelabuhan super sibuk yang jadi pusat perdagangan dunia. Ekspor-impor menjadi sangat penting untuk perekonomian negara mereka. Nah, pemerintahan Singapura juga sangat cerdas dalam mengelola negaranya. Melalui Temasek Holdings dan Government of Singapore Investment Corporation, mereka menginvestasikan uang negara ke sektor strategis baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya itu, mereka juga dapat pemasukan besar dari sektor properti dan perumahan Housing and Development Board. Sektor pariwisata dan teknologi juga ikut menyumbang. Banyak turis datang buat melihat kota yang bersih dan modern, sekaligus jadi pusat inovasi digital. Negara Singapura membuktikan bahwa kecerdasan, strategi, dan sumber daya manusia yang unggul bisa bikin negara kaya walaupun tanpa sumber kekayaan alam sekalipun. Keren kan? Singapura adalah salah satu contoh negara kecil yang berhasil membangun ekonomi yang kuat meskipun tidak memiliki banyak sumber daya alam. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui penerapan sistem ekonomi pasar bebas yang terbuka, namun tetap dengan peran aktif dari pemerintah. Jadi, masyarakat dan perusahaan bebas dapat menjalankan kegiatan ekonomi seperti berdagang dan investasi, tetapi pemerintah juga tetap ikut mengatur agar ekonomi dapat berjalan dengan stabil, adil, dan juga berkelanjutan. Karena tidak mempunyai kekayaan alam seperti minyak ataupun tambang, Singapura dapat mengandalkan sektor jasa seperti logistik, keuangan, teknologi, dan juga pariwisata. Negara ini sangat terbuka terhadap perdagangan internasional dan berhasil menarik investor dari seluruh dunia. Hal tersebut didukung oleh hukum yang jelas, pajak perusahaan yang rendah, serta kemudahan dalam membuka usaha. Pemerintah juga ikut terlibat langsung dalam ekonomi lewat dua lembaga investasi besar, yaitu Temasek Holdings dan GIC.
Melalui lembaga ini, dana negara dapat dikelola untuk investasi di sektor-sektor yang strategis. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam membangun infrastruktur modern seperti pelabuhan, bandara, dan juga transportasi umum. Untuk mendukung kesejahteraan rakyatnya, pemerintah menyediakan perumahan terjangkau melalui HDB serta layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah juga memberikan pelatihan kerja agar masyarakat dapat mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar. Karena Singapura juga menyadari bahwa sumber daya manusia adalah kekuatan utama mereka. Pemerintahan di negara ini juga merupakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga efisien, yang dimana korupsi di negara ini sangat rendah dan birokrasi dibuat dengan sederhana, sehingga kegiatan usaha-usaha dapat berjalan dengan lancar. Bahkan saat krisis seperti pandemi COVID-19, pemerintah cepat tanggap dalam memberikan bantuan dan juga mendorong digitalisasi usaha. Jadi, sistem ekonomi di Singapura adalah gabungan yang seimbang antara kebebasan pasar dan juga peran negara. Dengan strategi yang cerdas dan juga pemerintahan yang efisien, Singapura dapat membuktikan bahwa negara kecil pun bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahtia Alia Horonisa dengan NIM 20230510099. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi negara Singapura pada tahun 2024. Nah, pada kuartal keempat di tahun 2024 ini, ekonomi Singapura berekspansi sebesar 5,0% pada basis tahun ke tahun, moderat dari pertumbuhan 5,7% pada kuartal sebelumnya. Kemudian, semua sektor berkembang selama kuartal tersebut, dengan kecuali sektor perdagangan retail, layanan administrasi dan dukungan, serta layanan makanan dan minuman. Kemudian, sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan selama triwulan ini adalah sektor perdagangan besar dan sektor keuangan dan asuransi. Nah, negara Singapura menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil dalam beberapa tahun terakhir, meskipun menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan ketegangan perdagangan. Nah, pembahasan kali ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, yang dimana pada tahun 2024 ekonomi Singapura tumbuh sebesar 4,4%, yang dimana pertumbuhan ini telah melampaui estimasi awal sebesar 4% dan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan pada tahun 2023 yang hanya sebesar 1,8%. Pada kuartal keempat di tahun 2024 ini, perekonomian Singapura berekspansi sebesar 5,0% dari tahun ke tahun pada kuartal keempat, menurun dari 5,7% pada kuartal sebelumnya. Pada basis penyesuaian musiman triwulan ke triwulan, PDB pertumbuhan 0,5% lebih lambat dari pertumbuhan 3,0% pada kuartal ketiga. Kemudian, sektor manufaktur berekspansi sebesar 7,4% dari tahun ke tahun pada kuartal keempat dan menurun sebesar 11,2% pada kuartal sebelumnya. Nah, semua sektor jasa mengalami ekspansi selama kuartal tersebut, dengan kecuali sektor perdagangan eceran, jasa administrasi dan pendukung, dan sektor makanan dan minuman. Di antara sektor-sektor jasa yang tumbuh, sektor perdagangan tumbuh sebesar 6,7% dan sektor keuangan serta asuransi itu di angka 6,1%, mencatat pertumbuhan tercepat. Kebijakan pemerintah Singapura pada sektor ekonomi. Pemerintah Singapura dikenal memiliki kebijakan ekonomi yang proaktif dan strategis. Melalui beberapa pendekatan yang adaptif terhadap dinamika global, pemerintah Singapura mendorong pertumbuhan nasional serta mempertahankan daya saing globalnya. Adapun beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Singapura antara lain, yang pertama, kebijakan pada rumah tangga dan dunia bisnis. Pemerintah Singapura mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, di mana mereka menerapkan kebijakan ekonomi yang luas untuk rumah tangga dan dunia bisnis. Untuk membantu keluarga, pemerintah memberikan berbagai jenis subsidi dan bantuan sosial seperti voucher konsumsi, potongan harga utilitas, dan potongan pajak penghasilan pribadi hingga 60% maksimal $200 Singapura. Untuk tahun penilaian 2025, setiap keluarga di Singapura mendapatkan sekitar $800 Singapura dalam bentuk voucher konsumsi selama tahun 2025.
Warga berusia di atas 21 tahun mendapat tambahan voucher sekitar 600 dolar Singapura dan yang berusia di atas 60 tahun mendapat sekitar 800 dolar Singapura pada Juli tahun 2025. Sementara itu, di dalam dunia bisnis, pemerintah Singapura juga dikenal proaktif dengan menciptakan lingkungan usaha yang baik di sektor bisnis. Melalui taraf pajak perusahaan yang rendah dan insentif untuk sektor strategis menjadi daya tarik saing bagi investor global karena kebijakan pajak yang kompetitif. Sistem layanan digital yang efektif juga membuat bisnis lebih mudah dimulai dan dikelola. Pembiayaan, pelatihan, dan program digitalisasi yang didukung oleh Enterprise Singapura juga digunakan untuk meningkatkan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan juga menengah Singapura. Yang kedua, pembangunan ekonomi berbasis ekspor dan investasi asing. Ekspor dan investasi asing adalah pilar utama strategi pembangunan ekonomi pemerintah Singapura untuk pertumbuhan ekonominya. Sejak kemerdekaannya, Singapura menerapkan model ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional karena memiliki sumber daya alam yang terbatas dan pasar domestik yang kecil. Dengan menyediakan infrastruktur kelas dunia, sistem hukum yang kuat, dan kepastian regulasi, pemerintah secara aktif berperan dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan juga menarik bagi perusahaan multinasional untuk melakukan investasi di dalam negara Singapura. Selain itu, Singapura menjadi salah satu pusat keuangan dan juga logistik terpenting di Asia Tenggara karena menawarkan berbagai insentif fiskal dan juga tarif pajak untuk perusahaan yang menarik modal asing. Tak hanya itu, Singapura juga telah menempatkan dirinya sebagai pusat perdagangan dan manufaktur berteknologi tinggi dalam hal ekspor, terutama dalam industri elektronik, biomedis, dan jasa keuangan. Singapura juga memperluas akses pasar global mereka berkat posisi strategisnya sebagai pusat perdagangan dan logistik internasional. Pemerintah terus memperluas jaringan perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara dan wilayah, memberikan akses pasar yang luas untuk barang dan jasa yang diproduksi oleh Singapura. Yang ketiga, investasi pada dunia pendidikan dan juga teknologi. Pemerintah Singapura sangat menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga di dalam konteks keterbatasan sumber daya alam. Oleh sebab itu, pemerintah Singapura terus gencar dalam mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan penekanan pada pembelajaran keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berinovasi, pemikiran kritis, dan literasi digital. Institusi pendidikan didorong untuk bekerja sama dengan sektor swasta dan kurikulum terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan industri global. Yang keempat, kerjasama ekonomi regional. Adanya persaingan global yang semakin kompetitif, kerjasama regional merupakan bagian penting yang tak bisa luput dari pendekatan ekonomi Singapura untuk meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan negara. Singapura adalah negara kecil dengan ekonomi terbuka yang aktif, terlibat dalam berbagai perjanjian kerjasama regional untuk meningkatkan investasi, memperkuat rangkaian pasokan, dan memperluas akses pasar. Salah satu bentuk utama keterlibatannya adalah ASEAN Economic Community yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi di Asia Tenggara melalui penghapusan hambatan perdagangan, peningkatan mobilitas tenaga kerja terampil, dan integrasi sektor jasa dan investasi antar negara ASEAN. Tak hanya itu, Singapura juga turut aktif menjadi anggota dari Regional Comprehensive Economic Partnership, perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang mencakup ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Melalui RCEP, Singapura memperoleh akses pasar yang lebih luas, standarisasi aturan perdagangan, dan penguatan posisi dalam rantai nilai regional.